Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Waris Ali. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa tarekat Warsi adalah sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh seorang tokoh sufi asal India yang dikenal karena perjalanan spiritualnya yang luas serta keterlibatannya dalam menyebarkan ajaran tasawuf ke berbagai belahan dunia, terutama ke wilayah Barat dan Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh pendiri tarekat Warsi adalah Waris Ali Shah, seorang sufi dari Dewa, Barabanki, India. Beliau merupakan seorang tokoh spiritual yang berpengaruh, dihormati karena kesalehan dan ketekunannya dalam menyebarkan nilai-nilai spiritual sufistik. Waris Ali Shah juga diklaim sebagai keturunan ke-26 dari Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, melalui garis keturunan Imam Musa al-Kazim, yang merupakan Imam Syiah ke-7. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Waris Ali Shah dilahirkan pada tahun 1817 dan wafat pada tahun 1905, yang berarti beliau hidup selama masa transisi kolonial di anak benua India pada abad ke-19, suatu masa penting dalam sejarah sosial dan keagamaan wilayah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Waris Ali Shah berasal dari Dewa, sebuah kota yang terletak di distrik Barabanki, Uttar Pradesh, India. Dalam perjalanannya sebagai sufi, beliau melakukan rihlah spiritual ke berbagai tempat di India, Asia, dan juga Eropa serta dunia Barat. Makamnya saat ini berada di kota kelahirannya, Dewa, India, dan menjadi salah satu situs ziarah penting bagi para pengikut tarekat Warsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama Waris Ali Shah dalam mendirikan tarekat Warsi adalah untuk menyebarkan ajaran sufisme yang menekankan cinta ilahi, kesederhanaan, kedamaian batin, dan pelayanan kepada sesama manusia. Dengan latar belakang spiritual yang kuat dan silsilah yang dihormati, beliau berhasil menarik banyak pengikut, termasuk dari kalangan non-muslim dan bangsa Eropa, yang tertarik dengan nilai-nilai universal sufisme yang beliau ajarkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Waris Ali Shah menyebarkan ajaran spiritualnya melalui perjalanan dakwah lintas budaya dan lintas benua, serta menerima murid dari berbagai latar belakang. Pendekatannya yang terbuka dan penuh kasih sayang menjadikan tarekat Warsi berkembang pesat dan diterima secara luas. Tarekat ini dikenal karena mengajarkan kehidupan yang penuh kesadaran spiritual, dan menjauhi fanatisme serta kekerasan. Waris Ali Shah yang lahir pada tahun 1817 dan wafat pada tahun 1905 merupakan seorang sufi besar dari wilayah Dewa, Barabanki, di negara bagian Uttar Pradesh, India. Beliau dikenal luas sebagai pendiri tarekat Warsi, sebuah cabang spiritual dalam tradisi sufi Islam yang mengedepankan nilai-nilai universal seperti cinta, kedamaian, dan kesadaran batin. Waris Ali Shah merupakan tokoh yang sangat dihormati, tidak hanya di kalangan umat Islam India, tetapi juga oleh para pencari spiritual dari berbagai latar belakang keagamaan dan etnisitas, termasuk dari dunia Barat. Secara garis nasab, Waris Ali Shah diklaim sebagai keturunan ke-26 dari Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, melalui garis keturunan Imam Musa al-Kazim yang merupakan imam ke-7 dalam tradisi Syiah 12 imam. Klaim keturunan ini menempatkan Waris Ali Shah dalam jajaran tokoh-tokoh spiritual yang memiliki legitimasi genealogis kuat, yang sering kali menjadi sumber karisma dan otoritas spiritual dalam tradisi Islam Asia Selatan. Keturunan ini juga menunjukkan adanya sintesis yang menarik antara elemen-elemen Sunni dan Syiah dalam konteks spiritual India, karena meskipun banyak pengikutnya dari kalangan Sunni, tarekat Warsi tetap terbuka pada pengaruh Ahlul Bait.
Tarekat Warsi yang didirikan oleh Waris Ali Shah bercorak khas karena menyerap unsur lokal dalam ekspresi Sufisme, sekaligus mempertahankan esensi tasawuf klasik yang berakar pada tarekat-tarekat besar seperti Qadiriyah dan Chistiyah. Ajaran Waris Ali Shah menekankan pentingnya cinta kepada Tuhan atau mahabbah, penghapusan ego atau fana serta pentingnya pelayanan kepada sesama manusia tanpa diskriminasi. Keunikan pendekatannya terletak pada keterbukaannya terhadap masyarakat non-muslim dan pada kecenderungannya menghindari formalisme agama yang kaku. Beliau juga dikenal tidak menikah, yang bagi sebagian pengikut dianggap sebagai bentuk dedikasi penuh terhadap kehidupan spiritual dan pencapaian makam zuhud. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan Waris Ali Shah adalah perjalanannya ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Eropa dan wilayah Barat. Hal ini menjadikannya salah satu tokoh Sufi India pertama yang melakukan dakwah spiritual ke luar negeri, bahkan sebelum gelombang besar migrasi dan diaspora Muslim Asia Selatan terjadi. Catatan perjalanan beliau, walaupun tidak terlalu banyak didokumentasikan secara sistematis, menjadi bagian penting dalam sejarah interaksi spiritual antara Timur dan Barat. Banyak orang Barat yang terpengaruh oleh kepribadian beliau dan menerima ajaran tarekat Warsi sebagai jalan untuk pencarian makna hidup. Waris Ali Shah tidak meninggalkan banyak tulisan, tetapi ajaran-ajarannya dilestarikan melalui tradisi lisan dan karya para muridnya. Beberapa muridnya menjadi penerus ajaran tarekat Warsi dan menyebarkan pengaruh spiritualnya ke berbagai penjuru India, Pakistan, dan bahkan ke Eropa dan Amerika Utara. Di antara para pengikut dan pencinta Waris Ali Shah, ziarah ke makam beliau di Dewa dianggap sebagai salah satu ritual penting, terutama pada kesempatan peringatan wafatnya yang diperingati dengan berbagai bentuk pengabdian seperti doa, kawali atau musik sufi dan distribusi makanan kepada fakir miskin. Pusat spiritual di Dewa Barabangki hingga kini menjadi tempat ziarah tahunan ribuan orang yang datang dari berbagai pelosok India dan mancanegara. Makam Waris Ali Shah dikelilingi oleh infrastruktur spiritual yang terus dijaga oleh para penerusnya, baik dalam bentuk silsilah tarekat maupun dalam bentuk komunitas pengamal ajaran sufi. Tradisi Warsi juga memainkan peran penting dalam menjembatani komunitas lintas agama di India, khususnya dalam menjaga harmoni antar umat beragama, karena banyak pengikutnya yang berasal dari kalangan Hindu, Sikh, dan Kristen yang terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual universal yang diajarkan oleh Waris Ali Shah. Dari sudut pandang sejarah kebudayaan India, Waris Ali Shah merupakan bagian dari gelombang para sufi yang menandai kelahiran pluralisme spiritual di Asia Selatan. Beliau mewakili kontinuitas peran para wali dan sufi dalam membentuk identitas spiritual yang lentur dan adaptif terhadap konteks sosial yang kompleks. Dalam konteks politik kolonial Inggris pada abad ke-19, peran tokoh seperti Waris Ali Shah juga berfungsi sebagai pemersatu sosial di tengah-tengah disintegrasi budaya dan agama akibat kolonisasi. Meskipun beliau tidak terlibat langsung dalam gerakan politik anti-kolonial, warisan spiritual beliau turut membentuk semangat perlawanan kultural terhadap dominasi imperial Barat. Warisan Waris Ali Shah tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global, terutama dalam konteks penyebaran nilai-nilai sufi ke dunia Barat. Warisan tersebut terus hidup melalui tarekat Warsi yang masih aktif hingga saat ini, dan melalui pengaruhnya yang membentuk wajah Islam yang damai, terbuka, dan humanis. Perpaduan antara silsilah keluarga Nabi Muhammad, keahlian spiritual, serta keterbukaan lintas agama menjadikan Waris Ali Shah sebagai salah satu figur paling penting dalam sejarah Sufisme India modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan
tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.